Shalom, selamat pagi seluruh warga jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan baik di dalam Tuhan. Hari ini yang menjadi dasar renungan harian kita sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Bilangan pasal 5 ayat 5 hingga yang ke-10 dengan perikop peraturan mengenai penebusan salah. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kejahatan sering muncul kapan saja. Misalnya, waktu kita merasa iri hati melihat keberhasilan orang lain, ada-ada saja pemikiran atau rencana jahat supaya orang dapat terjatuh. Demikian juga pada waktu kita punya kuasa atau kekuatan. Ada saja godaan untuk menguasai, melahap, bahkan meraup di tengah kesempatan yang ada. Dan ada banyak contoh kejahatan lainnya yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, di mana itu semua akan terus menggoda siapa saja untuk berbuat jahat dan menyakiti orang lain. Jadi di tengah-tengah situasi seperti ini sangatlah wajar kekudusan seseorang menjadi tercemar, dan sebenarnya perlu ada upaya atau aturan supaya kejahatan tidak merajalela, dan tentunya hati nurani seseorang berperan penting untuk menghadapi situasi ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada zaman Musa, umat Israel adalah umat pilihan Allah, yang mana mereka harus menjadi umat yang kudus, karena mereka adalah umat yang telah dipilih Allah dan telah diberikan janji Allah. Pada bagian sebelumnya, mereka sudah dibawa Allah dari tanah Mesir, dan sekarang mereka sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Di tengah situasi perjalanan yang panjang ini, pasti akan ada banyak tantangan dan godaan, perbuatan jahat yang sering muncul, dan salah satunya adalah perbuatan jahat terhadap sesama, seperti yang terdapat di dalam teks perenungan kita pada saat ini. Untuk menjaga kekudusan umat, salah satu dari banyaknya peraturan yang ditentukan, perihal penebusan salah adalah salah satu yang harus ditaati oleh umat orang percaya pada saat itu. Sewaktu-waktu mereka tergoda berbuat jahat, ingatlah bahwa ada aturan yang mengikat, yakni mereka dituntut untuk mengakui kesalahan atau perbuatan dosa, tebus kesalahan dengan bertanggung jawab, berikan korban pendamaian. Aturan ini tentu akan menjaga keharmonisan antara sesama umat dan hubungan baik dengan Allah. Hal tersebut seirama jikalau hati nurani mau mentaatinya dengan baik. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang dapat kita renungkan dari bacaan teks perenungan kita hari ini? Yang pertama, katakan tidak untuk perbuatan jahat dan upayakan redam sedini mungkin dari sekecil apapun jenisnya perbuatan jahat. Tidak ada kata kompromi dengan yang jahat. Oke, masalahnya hal ini bukan perkara mudah. Tetapi Ibu Bapak yang terkasih, bukan berarti hati nurani tidak dapat menampung aturan-aturan tentang kebaikan yang kita ketahui. Kedua, akui kesalahan dan upayakan pendamaian. Saya rasa aturan yang mengikat umat Israel pada zaman Musa, sesuai yang terdapat di dalam teks perenungan kita, juga bisa kita lakukan ketika kita terjatuh dalam perbuatan jahat. Karena itu, mari dengan setulus dan sebaik mungkin kita mengakui kesalahan dan mengupayakan pendamaian terhadap sesama dan kepada Allah. Jangan sebaliknya, justru bukan mengakui, tetapi malah membela diri dengan berupaya
mencari cara untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Alangkah indahnya ketika kita salah dengan ketulusan akuilah kesalahan dan upayakan pendamaian. Kalau hati damai, pasti hidup kita aman dan menjadi kudus dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih atas anugerah dan kebaikan-Mu, karena di pagi hari ini kami telah mendengar perenungan firman-Mu. Kiranya ini menjadi pedoman di dalam hidup dan di dalam hati nurani kami. Saat ini kami berdoa bagi seluruh warga Jemaat Victoria di Pulau Pisau Hilir. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam kehidupan, pekerjaan, pelayanan, maupun juga kesehatan. Kiranya Tuhan memberikan supaya jemaat Tuhan boleh senantiasa dimampukan dan disertai Tuhan. Begitupun seluruh pekerja Tuhan yang boleh melayani di Jemaat GKI Victoria. Kiranya selalu Tuhan berkati, berikanlah kesehatan dan kekuatan, dan Tuhan pakai hidup mereka supaya terus menjadi alat yang dipakai untuk membawa kemuliaan nama-Mu, terlebih lagi melayani umat-Mu di Jemaat GKI Victoria. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati aktivitas kami pada hari ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar atas pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.